Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sidang salat subuh rahimakumullah. Yang pertama, selalu dan tidak pernah lupa, mari sama-sama kita panjatkan rasa puja, rasa puji, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, pagi hari ini, kita masih diberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini guna beribadah, melaksanakan sholat subuh yang dilanjutkan dengan kultum subuh. Alhamdulillah. Kemudian sholawat beserta salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Ramadan tidak ada habisnya ya Pak ya Bu. Begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keunggulan, begitu banyak keagungan Allah pada bulan ini. Bicara bulan Ramadan, isinya adalah bulan shaum, bulan Al-Quran, bulan tarbiyah, bulan di mana rahmat Allah dilimpahkan, bulan di mana pahala Allah melimpahkan, bulan di mana Allah mengampunkan dosa, bulan di mana Allah menutup pintu neraka, dan bulan di mana Allah bukakan pintu surga beserta rahmatnya. Maka tidak ada habisnya ketika kita bicara masalah bulan Ramadan. Terus yang jadi masalah apa tadi? Apakah kita sudah memaksimalkan bulan Ramadan ini? Ini yang jadi masalah. Bulan Ramadan setiap tahun hadir dengan berbagai macam keistimewaannya. Kitalah yang menjalankannya, apakah sudah maksimal atau belum? Apakah bertambah baik dari tahun sebelumnya atau tidak? Apakah bertambah kualitasnya dari sebelumnya atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena Allah menurunkan pahala, menurunkan rahmatnya pada bulan Ramadan setiap tahun itu betul-betul tidak main-main untuk merahmati hambanya. Kita sebagai hambanya apakah sudah memanfaatkannya secara baik, sudah melakukannya dengan baik atau belum? Inilah yang jadi masalah. Maka sudah seyogyanya yuk sama-sama mari kita tingkatkan kualitas, bukan hanya kuantitas.
tapi juga kualitas. Kuantitas sudah jelas pasti nambah. Di bulan biasa tidak ada yang namanya sholat tarawih, tidak ada yang namanya puasa wajib, tidak ada namanya rawatib, qiyamul lail. Maka ibadah Ramadan itu kalau kata ulama dibagi menjadi 2 paket. Ada paket siang, ada paket malam. Dua-duanya ada dalilnya, hanya beda 1 huruf. Gitu. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini ada 2 paket, maka ada paket siang dan paket malam. Tapi 2 paket ini tidak bisa kita pilih salah satu. Misalkan kita mau pilih paket siang aja, tapi kita tidak melaksanakan paket malam. Mungkin walaupun sholat wajib atau ibadah-ibadah wajibnya dikerjakan, tapi kalau kita tidak melakukan paket malam, maka tidak sempurna amal ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak akan sempurna keberkahan yang kita dapatkan selama bulan Ramadan. Kemudian dibalik, apakah kita bisa milih paket malam? Lebih tidak bisa. Karena yang wajib adalah di paket siang, yaitu puasa Ramadan. Ketika di bulan yang lain kita tidak puasa tidak masalah, karena di bulan lain puasa tidak wajib. Tapi di bulan Ramadan puasanya wajib, maka yang wajib adalah siang. Maka untuk keunggulan, untuk keutamaan kita meraih Ramadan, sebisa mungkin kita raih dua-duanya. Mulai dari kita bangun sahur sampai kita tidur, kita laksanakan ibadah-ibadah yang baik. Paket siangnya kita laksanakan, mulai dari sahur, sholat subuh. Untuk bapak-bapak setelah sholat subuh tadarus dulu sebelum berangkat kerja. Kemudian kerja, sorenya pulang. Malamnya dilanjutkan dengan sholat tarawih, qiyamul lail. Bangun jam 1, jam 2 tahajud menjelang sahur. Kita lakukan dengan maksimal. Karena nggak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Coba nanti setelah Lebaran, kemudian kita jamaah sholat isya di Al-Furqan. Kita tunggu ada yang ngelaksanain tarawih enggak? Enggak ada. Mau ditunggu sampai jam 9 setelah Lebaran nggak ada sholat tarawih. Maka malamnya pun walaupun tidak wajib, hanya ada di bulan Ramadan, tidak juga bisa kita tinggalkan. Sayang. Ya, sayang, belum tentu kita ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Gitu. Maka harus berjalan seiringan. Kita ambil dua-duanya, paket siang dan paket malam. Di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya kitab suci umat Islam, bulan diturunkannya pedoman kita sebagai umat Islam, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi kitab pegangan kita, yang membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Salah satu keutamaan bulan suci Ramadan. Maka ayo sama-sama lagi kita tingkatkan kualitas kita. Yang sebelum Ramadan kita hanya sholat wajib, kita tambah dengan sunnah sudah pasti. Kita perbaiki lagi kualitasnya. Apakah kita sudah hadirkan kekhusyuan kita? Kita sudah hadirkan hati kita di dalam sholat kita, dalam baca Al-Qur'annya yang mungkin masih kurang lancar, kurang baik, kurang sesuai tajwid. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat. Yuk sama-sama kita perbaiki kualitas bacaan surat kita, bacaan Quran kita sesuai pedoman yang sudah diajarkan. Gitu. Karena inilah Al-Quran. Kalau kita sebagai manusia tidak luput dari masalah. Semua kita punya masalah masing-masing. Iya Pak, betul. Nggak ada umat atau manusia di muka bumi ini yang tidak mempunyai masalah.
Maka jalan keluar dari masalah yang kita terima adalah sholat. Visi misi dari sholat apa Pak? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka perbaiki kualitas kita. Kok masih banyak orang sholat tapi melakukan maksiat? Kok masih banyak orang sholat tapi suka julid, suka jahil, suka gibah, suka gosip, suka ngomongin orang? Berarti masih ada yang harus diperbaiki dalam sholat kita. Apakah kita sudah ikhlas dalam sholat kita atau hanya biar dilihat orang? Apakah sudah baik sholat kita atau hanya melakukan kewajiban semata? Maka ini yang harus kita perbaiki. Di bulan penuh ini makanya disebut bulan tarbiyah, bulan pembelajaran. Maka di sini momennya tepat. Mudah-mudahan di selama bulan Ramadan ini kita perbaiki kualitas ibadah kita, mulai dari sholat, sedekah, baca Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Harapannya apa? Mudah-mudahan di 11 bulan setelah bulan puasa kita bisa amalkan sholat yang sudah kita perbaiki kualitasnya, baca Quran yang kita tahsin di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bekal di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Gitu. Kemudian bulan puasa bulan di mana ada satu malam diturunkannya Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu keutamaan bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak mengambil banyak manfaat di bulan Ramadan, rugi Pak. Sangat rugi, karena Allah mengharapkan selepas Ramadan ini kita menjadi hamba yang bertakwa. Kalau kita lihat, kita flashback akhir-akhir ini, banyak sekali kegaduhan, banyak sekali bencana yang kita alami di negeri ini atau di muka bumi ini. Maka kita harus introspeksi diri. Seperti bencana Sumatera. Sebenarnya nggak ada yang namanya bencana alam. Kalau kata ulama, alam itu rahmatan lil alamin. Justru alamlah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita penghidupan. Banyak manfaat dari alam yang bisa kita gunakan. Banyak manfaat dari alam yang bisa kita manfaatkan asal dengan bijak. Gitu. Maka awal bencana yang terjadi pada diri kita adalah bukan bencana dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Maka yang ada adalah bencana akhlak. Gak ada bencana alam, yang ada adalah bencana akhlak. Kalau kita sudah bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, kita bersyukur apa yang kita punya saat ini, kita tidak merasa kekurangan, kita tidak haus harta, tidak haus jabatan, tidak haus pujian, maka nggak ada yang namanya bencana alam. Kalau kita mulai dari menghilangkan bencana akhlak, kita hidup sesuai apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasul, bersyukur apa yang kita punya, tidak tamak, nggak rakus, nggak ada yang namanya bencana alam. Maka adanya bencana alam adalah bencana akhlak yang kita tanam sendiri, maka jadinya bencana alam. Introspeksi diri. Allah memberikan kita segini, rezeki cukup, nggak usah kita merusak yang lain-lainnya. Gitu. Maka kata ulama, bersyukurlah maka akan aku tambah, itu kan kata Allah. Maka yuk di bulan puasa ini momen yang tepat buat kita untuk kita perbaiki akhlak kita perbaiki perilaku kita perbaiki sosial kita perbaiki tutur kata kita perbaiki ibadah kita. Maka di sini di bulan ini yuk kita maksimalkan. Biar apa? Biar nanti di 11 bulan setelah bulan puasa tidak ada lagi bencana-bencana akhlak yang akan menimbulkan bencana alam. Seperti itu.
Baiklah jamaah sidang sholat subuh rahimakumullah. Mungkin itu saja sedikit sharing ya, bukan tausiah atau bukan kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa diambil hikmahnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para jamaah. Apabila ada yang salah dan kurang dalam ucapan saya mohon bukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Syukron ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.